Pirukun, kami sekeluarga Omah Pirukun mengucapkan selamat memasuki masa purna tugas kepada Bapak Pendeta Novembri Kuldahono. Pak Nov, Bapak bagi kami sekeluarga adalah sahabat di dalam pelayanan, sedulur di dalam kehidupan. Kami merasakan masa-masa di mana Pak Nov bersama dengan Majelis GKJ Dagen Palur dan juga didukung oleh segenap jemaat membuka pintu bagi kami untuk kembali ke lingkungan Sinode GKJ dan boleh melayani bersama-sama melalui GKJ Dagen Palur, dan secara khusus kami diberikan ruang kreativitas untuk mengembangkan pelayanan seturut dengan panggilan jiwa kami, baik saya selaku pendeta, istri, dan juga anak Rani. Kami bersama-sama boleh membangun rumah Pirukun, Omah Pirukun, di mana kami mengembangkan pelayanan di daerah istimewa Yogyakarta. Kesan terhadap Bapak Pendeta Novembri, bagi saya, beliau adalah seorang yang optimis, kreatif, penuh dengan keterampilan, penuh dengan kecerdasan, dan juga penuh dengan pengabdian. Beliau selalu memberikan sesuatu yang baru untuk perkembangan sebuah pelayanan. Kesan yang saya tambahkan, Ketua Bawasin Sinode GKJ yang mau isah-isah pada waktu konven pendeta, itu menggugah bagi kami semua bahwa pelayanan ternyata membutuhkan sebuah keteladanan. Selamat memasuki masa purna tugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi teman-teman semua, mengenal Pendeta Novembri adalah mengenal seorang sahabat, mengenal seorang teman, mengenal seorang guru, dan mengenal seorang penyemangat hidup. Kita bisa melakukan apa saja, tetapi jangan lupa harus berbagi, harus menjadi penolong, harus menjadi orang-orang yang peduli dengan orang yang ada di kanan kiri. Baginya, tantangan adalah kehidupan. Baginya, kesulitan adalah yang mendidihkan darah untuk kita terus maju. Jangan takut dengan kesulitan. Jangan takut dengan hambatan, maju terus. Bahkan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan visi Sang Raja Gereja, Tuhan Yesus, itu harus ditinju, supaya jalannya menjadi sesuai dengan visi Sang Raja Agung, Kristus. Kalau ditanya terkait kesan untuk Pak Novembri, yang jelas seingat saya pada waktu di kampus, pada waktu beliau jadi dosen saya, beliau salah satu dosen yang lumayan killer. Apalagi killernya pada mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas, yang sering terlambat, bahkan kalau ditanya nggak bisa jawab. Kemudian yang lainnya, nah, beliau itu sampai sekarang orangnya kuat, mantap, sehat, kekar. Karena memang beliau suka olahraga. Pengen tahu olahraganya apa? Setahu saya kalau di rumah itu di sana ada sak tinju. Wah, beliau kadang-kadang latihan tinju. Mungkin juga setiap hari deh. Mungkin juga push up, ya. Dan beliau di rumah suka beternak. Mungkin di sana ada ayam, dan ada anjing, ada kura-kura, ada ikan. Nggak tahu apakah ada ular dan buaya. Wah, saya bayangin itu kalau ada dua binatang itu, pasti Bu Novembri terbirit-birit ketakutan itu. Yang menarik dari Pak Novembri itu, kalau ketemu saya, terutama kalau saya ke Palur, itu pasti diajak makan, neraktir. Dan tahu satu tempat
yang menarik bagi kami, yaitu daerah Komplang. Tahu daerah Komplang, makanannya apa? Ya, seperti itu. Saya bersyukur bertemu dengan Pak Novembri, baik sebagai dosen, sebagai pendeta saya, bahkan juga menjadi figur keteladanan buat saya. Pak Novembri yang sering saya sebut namanya sebagai Ki Ageng Guru Pendeta Novembri Kuldahono adalah pribadi yang sangat inspiratif di dalam kehidupan ziarah spiritual saya, dan jujur sangat membentuk karakter saya pula. Dan sungguh saya terkesan dengan beliau, pribadi yang cukup kontroversial, tetapi benar-benar memberikan sebuah keteladanan, memberikan sebuah semangat di dalam menemukan hal-hal yang baru untuk kemajuan dan perkembangan jemaat, khususnya di Gereja Jawa Dagen Palur, dan teristimewa juga di dalam lingkungan Sinode Gereja Kristen Jawa, yang saat ini beliau sebentar lagi akan menginjak di dalam masa purna tugasnya. Bapak Novembri memiliki talenta logika berpikir yang lebih daripada rata-rata. Artinya lebih dari apa yang dimiliki warga jemaat pada umumnya. Dia mengupayakan untuk melakukan mediasi ini dengan dialog yang melibatkan lembaga yang terkait, baik itu majelis, klasis maupun sinode. Di dalam dialog itu, dia ingin menyelesaikan persoalan untuk sepakat dan berkeadilan. Beliau memiliki hati yang tulus dan tingkat kesabaran yang tinggi. Ketika ada anggapan tuduhan mencari keuntungan pribadi, tapi terbalik, Bapak Pendeta Novembri memiliki jiwa mengorbankan diri, baik itu tenaga, pikiran, perasaan, bahkan sampai waktu dan tenaga. Tingkat kesabaran cukup lebih tinggi, artinya ketika di dalam dialog terjadi ketegangan, ada hujatan, ada umpatan, ada semacam hantaman, bahkan sekaligus ada ancaman, itu Bapak Novembri tidak terpancing, tidak terseret emosi, justru mampu mengendalikan, menciptakan suasana dialog semakin redup, semakin ada kedamaian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia menjadi fasilitator ilahi. Karena ketika campur tangan Tuhan Yesus, maka apa yang dibicarakan di dalam dialog itu akhirnya bisa terselesaikan dengan baik, saling menerima, saling menghormati, saling melayani, walaupun waktunya ada yang singkat, ada yang cukup panjang, bahkan ada yang panjang. Bapak Pendeta Novembri Kuldahono adalah seorang pemimpin yang egaliter, yang menerapkan kesetaraan dalam relasi, sehingga kami merasa nyaman dalam bekerja sama, sehingga kami merasa menjadi satu tim yang sangat solid dalam tugas-tugas pelayanan di kegiatan kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, Pendeta Novembri Kuldahono itu adalah seorang pemimpin yang mampu memotivasi anak buahnya untuk kemajuan. Jadi Bapak Pendeta Novembri ini akan sangat mendorong siapapun anak buahnya yang ingin maju. Terbukti dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan beliau kepada beberapa staf, di samping bekerja juga kami diizinkan untuk belajar, untuk studi lanjut, bahkan akan didukung secara finansial sesuai kemampuan lembaga. Kemudian yang ketiga,
Bapak Pendeta Novembri Koldahono adalah seorang pemimpin yang mengayomi dan mensejahterakan anak buahnya. Pinter, cakep. Aku kagum dengan kepinterannya Pak Novembri. Selamat atas purna tugasnya. Kami sebagai warga GKJ Dagen Palur sangat bangga dan bersyukur kepada Pak Pendeta yang telah memimpin kami di jemaat GKJ Dagen Palur. Baik kok, tapi anak galak. Orangnya tegas, visi misinya jelas, dan salah ya bilang salah, benar ya bilang benar, tidak ngomong di belakang tapi langsung, itu yang paling penting. Siapa Pak? Udah jadi pendeta di sini. Oh ya, terima kasih atas kerja keras yang selama ini. Ya, banyak dukungan buat kita, buat remaja, buat Dagen Palur. Kayak kita sangat appreciated ya. Kita kan bersyukur. Yes. Kita bakal kangen sama Novembri. Halo, selamat ketemu lagi Bapak Pendeta Novembri Koldahono. Kami dari Komisi Anak GKJ Dagen Palur mengucapkan selamat purna tugas kepada Bapak Pendeta Novembri Koldahono yang luar biasa. Pak Nov, mantap. Salahnya Pak Nov. Semakin diberkati. Pak Nov, sarangheyo. Pendeta Novembri Koldahono yang luar biasa di bawah kaki salib dalam kangkang kami Sekolah Minggu GKJ Dagen Palur menanti kedatangan Pak Novembri Koldahono. Yes. Pendeta sarangheyo. Selamat memasuki masa purna tugas dengan terus dikuatkan oleh Tuhan dan terus di dalam pelayanan. Panjang umurnya, kuat imannya, lanjut di dalam pelayanannya, di dalam Tuhan sampai selamanya. Panjang umurnya, kuat imannya, lanjut di dalam pelayanannya, di dalam Tuhan sampai selamanya. Salam Pirukun. Selamat memasuki di dalam masa purna tugas, tetap melayani, optimis, dan tetap kreatif. Dan juga tetap hadir untuk menjadi berkat bagi semua orang. Pesan saya, ya marilah kita tetap membangun di dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama, terus maju dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ikut bergembira, selamat memasuki purna tugas, dan itu berarti kita semua berbahagia, mengenang kehidupan yang akan terus kita jalani, dan menyemangati kami yang masih harus meneruskan pelayanan. Sukses! Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Novembri memasuki purna tugas. Kami yakin bahwa Bapak tetap terus akan melayani dimanapun Bapak dipercaya. Selamat dan salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Selamat menjalani purna tugas Pak Pendeta Novembri Koldahono, Ki Ageng Guru yang benar-benar telah menginspirasi jemaat, memberikan kekuatan luar biasa bagi jemaat GKJ Dagen Palur untuk terus berkembang. Selamat menjalani purna tugas. Tuhan memberkati. Amin. Habis semangat Bapak Pendeta Novembri Koldahono memasuki masa purna tugas, tetap produktif di dalam kegiatan di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Selamat menjalankan Pak, selamat mengakhiri tugas sebagai pendeta di GKJ, tapi bukan berarti selesai, tapi untuk masih harus berpelayanan terus sampai nanti saatnya
memanggil. Pornatugas sama menjalani hidupnya Selamat menikmati masa tuanya, jalan-jalan di dengan cucunya. Semoga bahagia selalu dan selalu Amin. diberkati Tuhan. Jangan lupa tetap support Koremda. Jaya, jaya, jaya.